orang lebih cenderung mendengar manusia punya kata-kata meskipun itu khotbah, tapi orang tidak melihat bahwa yang paling utama adalah firman Tuhan. Pengkhotbah itu dia punya tugas menjelaskan firman Tuhan, tetapi bukan itu yang primer, yang paling utama. Bukan saja itu, saudara-saudara, kalau saudara amati juga di gereja-gereja zaman sekarang, bahkan ada satu kecenderungan yang lain lagi yang saya lihat. Orang lebih suka untuk banyak lagu-lagu, nyanyi. Nanti orang sudah mengantuk, baru capek baru baca film. Itu ada kecenderungan kayak begitu. Tidak salah juga memuji Tuhan, karena kita puji Tuhan. Tapi kalau kita puji Tuhan, terus firman Tuhan nanti tidak bisa lagi dinikmati oleh jemaat karena sudah lama sekali puji Tuhan, menurut saya itu menurunkan firman Tuhan itu sendiri. Kenapa saya omong ini? Saya mau supaya jemaat yang dengar saya pada hari ini melihat bahwa firman Tuhan itu adalah yang paling utama. Firman Tuhan adalah kata-kata Tuhan untuk jemaat, sementara lagu adalah kata-kata kita ke Tuhan. Jadi menurut saya yang nomor satu itu firman Tuhan. Kita punya kata-kata itu nomor dua. Apakah lewat pengajaran seperti ini, khotbah seperti ini, atau lewat lagu-lagu kita. Nah, kenapa orang lebih cenderung untuk mendengar cerita dari manusia? Bahkan khotbah-khotbah sekarang ini kalau saudara ikut YouTube, kalau pengkhotbah bikin lucu, semua orang senang itu. Karena telinganya itu yang mau disenangkan. Dan itu juga Alkitab sudah bilang, pada akhir zaman orang akan suka mendengar yang menyenangkan telinganya. Nah, saudara, kita harus lebih bijak, lebih hati-hati menghadapi keadaan zaman sekarang. Apa kita dengar firman supaya kita mengerti dan kita bisa lebih menyembah Tuhan, atau kita dengar firman supaya kita itu disenangkan, apalagi dengan lucu-lucu? Kita harus bisa membedakan antara pengajaran firman dengan pelawak. Pengkhotbah bukan pelawak, saudara-saudara. Dan saudara baca di Alkitab, Tuhan itu juga punya emosi. Tuhan juga mau supaya ada sukacita. Tetapi jangan khotbah itu seperti pelawak. Dan itu terjadi sekarang, saudara-saudara. Dan orang suka yang begitu. Saya harap saudara-saudara mengerti apa yang kita sementara pikirkan sekarang. Dan tadi saya meminta untuk baca 71 ayat. Saya kira Pak Rian juga yang baca juga pikir-pikir juga, wah 71 ayat, lama ini. Apalagi jemaat yang dengar. Tapi bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan dengan baik kalau kita tidak baca konteksnya itu? Kita tidak bisa baca kronologis, dia punya sejarah dari A ke B ke C sampai kepada teks yang saya mau khotbahkan sekarang. Hari ini saya mau khotbah karena Paskah, jadi saya mau berbicara tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan saya mau fokus dari 7 itu cukup 1 atau 2 saja. Karena kalau omong 7 kita nanti sampai sore tidak pulang-pulang. Nah, saya mau bicara dari 7 itu hanya 2 saja. Tetapi sebelum saya omong 7, saya mau tes dulu jemaat ini. Kira-kira tahu atau tidak itu 7? Nah, kalau sampai tidak tahu, berarti kita bisa tahu berapa banyak jemaat baca firman dan berapa banyak nonton yang lucu-lucu, berapa banyak nonton YouTube dan TikTok dan lain sebagainya. Ini bisa diuji di situ. Oke, kita mulai. Perkataan Tuhan Yesus pertama di kayu salib. Apa yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib? Nomor 1. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa ya jemaat Eksos. Nomor 2. Pada hari ini aku berkata kepadamu, engkau akan ada bersama dengan aku di
Taman Firdaus, luar biasa. Nomor 3. Ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu. Itu Tuhan Yesus bicara kepada Yohanes dan Maria. Nomor 4. Eli Eli lama sabachthani. Itu bagus ya. Nomor 5. Ini luar biasa nih. Nomor 6. Sudah selesai. Yang terakhir. Baik, saya kasih untuk gampang dihafal ya. Ada caranya, yaitu 147. Yang satu itu Tuhan Yesus bicara kepada Bapa, yang 4 itu juga dia bicara ke Bapa, dan yang terakhir dia bicara ke Bapa. Yang pertama, ya Bapa ampunilah mereka. Yang keempat, Eli Eli lama sabachthani, ya Allahku kenapa engkau meninggalkan aku. Dan yang terakhir itu, ya Bapa ke dalam tanganmu keserahkannya. Kemudian yang di tengah-tengah itu kepada Maria. Kemudian aku haus selesai. Jadi sebenarnya tidak susah untuk hafal itu. Kenapa ini kita perlu tahu? Sehingga ya maksud saya ini sehingga kita bisa ikuti bagaimana kronologisnya Tuhan Yesus disalib. Nah sekarang saudara-saudara saya mau bicara cukup 2 saja. Ini karena ada Johnny di sini yang tidak paham bahasa Indonesia, saya ringkas sedikit dalam bahasa Inggris. So today we are going to learn about the 7 words of our Lord Jesus Christ on the cross. Number 1, he says, Father, forgive them because they do not know what they are doing. Number 2, he said, today you will be with me in paradise. Number 3, he says to Mary, this is your son and this is your mother, to John. Number 4, he said, Eli, Eli, lama sabachthani. Means why you forget me, my God, my God. And then number 5 is that I'm thirsty, and then number 6 is that it's complete, finished, and the last one is that to you I commit my life. 7 of them I'm going to talk 1 and number 2 today. Jadi saudara-saudara, kita mau melihat 2 poin. Yang pertama ini, yang pertama kata Tuhan Yesus kepada semua orang di situ, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian kata Tuhan Yesus yang kedua, yaitu aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini engkau akan berada bersama dengan aku di Taman Firdaus. Apa arti kata-kata Tuhan Yesus di kayu salib ini? What are the meaning of the words of our Lord Jesus Christ on the cross? Kata-kata Tuhan Yesus ini, saudara-saudara, menurut saya sangat dalam, sangat luar biasa, dan sangat penting bagi kita. Dan juga kita bisa terapkan dalam hidup kita. Dan saya berharap lewat khotbah ini saudara-saudara dan saya, kita belajar tentang dalamnya kasih Tuhan Allah, kasih Tuhan Yesus di dalam mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Tetapi sekaligus juga kita belajar tentang bagaimana kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan itu tidak selalu gampang, tidak selamanya gampang. Tuhan Yesus saat ini dia tidak saja omong, tetapi dia juga tunjukkan bahwa dia siap mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa saudara Tuhan Yesus katakan ini di kayu salib? Karena itulah tujuan daripada dia datang, agar supaya dengan matinya di kayu salib, saudara dan saya diampuni
dan banyak orang diampuni. Tapi sebelum kita bicara tentang pengampunan kita, mari kita bicara tentang bagaimana kerelaan Tuhan Yesus Juru Selamat kita untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Saudara baca tadi di konteks itu ada 71 ayat. Di situ saya lihat begitu banyak kejahatan demi kejahatan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, mulai dari level paling bawah sampai level paling tertinggi, mulai dari level lokal sampai level internasional, mulai dari pengadilan pendek rendah sampai pengadilan tertinggi, saudara-saudara. Dalam Lukas pasal 22 disampaikan di sana bahwa yang start pertama itu adalah level-level, kalau kita di Indonesia itu sebenarnya itu level Mahkamah Agung. Ini level tinggi sekali. Para kepala-kepala, para pemimpin-pemimpin agama, para ahli Taurat itu namanya Sanhedrin. Jadi Sanhedrin di orang Israel, saudara-saudara, sama ke Indonesia ini. Kalau Indonesia itu ada 3 levelnya dalam pemerintahan, yaitu namanya level legislatif yang kita sebut DPR, ada yang namanya level eksekutif, yaitu para gubernur, pemerintah sampai presiden, itu yang eksekusikan pemerintahan, itu namanya eksekutif. Dan sementara satu yang lain namanya level yudikatif, yaitu level-level para pemegang hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim sampai pada jaksa agung dan hakim-hakim tinggi di sana. Itu di Indonesia. Tapi kalau di Israel, tiga eksekutif, legislatif dan yudikatif ini semua ada yang namanya Sanhedrin itu, yang di bawah pimpinan para ahli-ahli ini, para kepala-kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Lewi yang dipilih itu yang menjadi eksekutif, yudikatif dan legislatif daripada bangsa Israel. Jadi ini sudah komplit. Orang-orang ini, saudara-saudara, kalau kita baca dalam konteks tadi, mereka ini berencana mencari cara untuk menghakimi Tuhan Yesus dan menyalibkan Tuhan Yesus. Sudah lihat di sana, mulai pakai Yudas, kemudian Yudas juga digerakkan oleh iblis dan bersekongkol dengan dia, mulai pakai duit di situ, mulai pakai isu di situ, mulai pakai strategi buruk di situ, mulai pakai penipuan di situ, sampai kepada saudara-saudara penghinaan, pengolokan, pemukulan, terakhir sampai pembunuhan. Kenapa poin-poin ini saya omong, saudara? Saya mau sampaikan betapa beratnya Tuhan Yesus menderita dan sekarang dia mau mengampuni orang-orang ini, saudara. Untuk memahami hal ini, saudara, mari kita banding dengan kehidupan kita. Taruh saja ada orang yang ejek kita punya baju, ada orang yang omong kita punya nama. Itu bisa perkara sampai ke pengadilan, bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung. Dalam dunia kriminalitas dan namanya jaga nama baik. Itu saja sudah menjadi hal bagi kita saat sekarang. Dan kita tidak siap untuk mencari jalan keluarnya dan mengampuni orang. Tuhan Yesus, saudara, lihat di sini, saya melihat dari konteksnya tadi, saudara-saudara, mulai dari para pemimpin sampai kepada Yudas. Dan kalau saudara baca lagi di dalam bagian selanjutnya, itu tatkala dia ditangkap, itu dia diadili. Saya catat dia di sini catatannya itu ada sekitar 4 level pengadilan dan setiap pengadilan diadakan secara tidak adil. Dan ini semua masuk dalam pengampunan yang dia mau supaya Bapa ampuni mereka yang tidak tahu apa yang mereka buat ini. Saudara lihat di dalam pasal yang ke-23, kemudian bagian terakhir dari pasal 22. Di sana pertama mereka bawa Tuhan Yesus ke hadapan Mahkamah Agama, ya kayak kita sekarang ini Mahkamah Agung itu tinggi sekali itu. Kalau saudara tahu pengadilan ya itu biasanya dari polisi bawa ke jaksa buat kembali, kemudian sudah selesai dikasih naik kepada pengadilan. Kemudian dari pengadilan itu biasanya level dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bawa sampai ke atas namanya Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung, kalau bahasa Inggris namanya Supreme Court. So you see here, Jesus had to go through all kind of level of courts, from low level up to the very highest level, which is the Sanhedrin. Jadi ini Mahkamah Agung ini yang namanya Sanhedrin, ada sekitar 70 atau 71 orang pemimpin yang merapat untuk mengambil keputusan. Kalau mereka sudah putuskan penjara, pukul, kasih mati. Makanya dulu Rasul Paulus itu ada cerita di sana dalam Kisah Para Rasul, dia bekerja sama dengan Mahkamah Agama ini untuk menganiaya umat Tuhan. Nah, Tuhan Yesus ini dia dibawa ke pengadilan agama itu di dalam pasal 22 bagian terakhir ayat 63. Setelah itu karena mereka dijajah oleh Romawi, maka mereka harus bawa Tuhan Yesus kepada Pilatus. Itu sudah lihat dalam pasal 23. Dia bawa ke Pilatus, setelah dari Pilatus bawa ke Herodes, setelah bawa ke Herodes bawa lagi ke Pilatus. Kemudian terakhir ya dia diputuskan untuk disalibkan. Nah, saya melihat ini saudara, kalau saudara lihat baik-baik, ini pengadilannya ini sudah dari level bawah sampai ke level internasional, karena Pilatus itu adalah Romawi kuasai dunia ini. Jadi saudara, Tuhan kita Yesus Kristus ini kalau kita mau bayangkan dia punya kasus ya, kasus kayak sekarang ini sudah kalau terjadinya di sini sudah bawa ke pengadilan A, pengadilan B sampai ke Jakarta sana. Jadi kasusnya ini bukan kasus secara lokal saja, tapi sudah sampai ke level nasional, bahkan sampai level internasional. Kasusnya kita punya Tuhan Juru Selamat ini cukup berat itu. Kalau kita ngomong nama-namanya busuk sekali, dan ini permainan kotor ini bukan sedikit saudara. Sudah permainan isu-isu yang busuk yang dilontarkan untuk merusak nama Tuhan Yesus agar dia dihakimi. Permainan duit, di belakangnya itu kan Yudas ini dibayar. Kemudian selain permainan isu, permainan duit, permainan strategi busuk, tapi juga ada pengolokan, penganiayaan, bahkan pakaiannya dibuka dan diganti dengan pakaian olok, bahkan ditaruh lagi itu mahkota berduri olokan seperti ini, sampai kepada dia disalib pun. Saudara lihat dalam kita punya teks ayat 33 sampai 43, disalib pun prajurit masih olok, pemimpin masih olok, orang-orang di samping dia itu penyamun juga masih olok. Ini kita belum ngomong Tuhan Yesus punya penderitaan fisik, itu tadi baru penderitaan psikologinya dan spiritualnya dia menderita. Nah, saudara baca di dalam tadi cerita yang Pak Rian baca di Taman Getsemani, karena dia mengerti betul ini beratnya penderitaan, dia gentar secara manusia. Di Taman Getsemani itu berat sekali secara jiwa itu. It's so heavy psychologically, spiritually. It's so heavy for our Lord Jesus Christ. That's why he was so fear in seeing this as human being. Sebagai manusia, Tuhan Yesus merasa gentar secara manusia, secara Allah ya tidak. Secara psikologi itu berat karena olokan sampai kepada aniaya. Kalau saudara baca baik-baik, dia punya penganiayaan yang Tuhan Yesus terima. Sudah dalam perjanjian lama sudah bilang itu, begitu berat itu, dia sampai tidak dikenal lagi, sudah tidak dihitung lagi. Dalam kitab Yesaya tadi bilang, kan saudara tadi juga baca kan, Yesaya pasal 53. Dia sudah seperti binatang saja, Tuhan Yesus. Nah, kenapa ini mau saya ungkapkan supaya kita dalam masa-masa sengsara Tuhan dan kita merayakan Paskah, mari kita renungkan betapa beratnya penderitaan Tuhan. Tetapi di dalam penderitaan psikologi, penderitaan roh, dan penderitaan fisik, secara fisik, dia masih katakan, Bapa, ampunilah mereka. Luar biasa sih. Luar biasa sih. Jadi saya kasih umpama kita karena tersinggung aja, waduh kacau. Tersinggung saja bisa kacau. Kita omong orang, kita pengaruh sini, pengaruh sana, pengaruh sampai keluarga besar, dia sampai kampung. Hanya gara-gara tersinggung. Ini Tuhan Yesus ini berat sekali.
Dan saya pikir kita perlu belajar, sehingga tatkala dia bilang ampuni, kita punya musuh 70 kali lipat itu ada maksudnya. Tidak hanya omong, dia omong dan dia jalankan, dia buktikan. Dia rela mengampuni begini banyak orang Yahudi, mulai dari pemimpin-pemimpin, kepala-kepala, ahli-ahli Taurat, sampai kepada para penyamun dan sampai kepada prajurit-prajurit dari Romawi. Sekarang kita tanya, maksudnya dia berdoa ampun ini apa? What is the goal, the purpose of Jesus in asking the Father to forgive all these people, even you and me? What is the goal? Apa tujuannya? Karena saudara, kalau Tuhan Yesus memakai dia punya power, bisa saja saudara lihat di cerita yang lain. Tapi kalau mereka datang mau tangkap Tuhan Yesus itu, Yesus tanya, mencari siapa? Terus mereka bilang Yesus dari Nazaret. Terus dia bilang apa? Akulah dia. Alkitab bilang apa? Satu mereka semua. Only say I am he that you look. Everybody fell down. Dia tidak marah, dia tidak bikin apa-apa, hanya omong aja jatuh. Jadi kalau bicara tentang power dan kekuatan, Tuhan Yesus kalau mau saja disalib untuk balas mereka, untuk hancurkan mereka, bisa tidak? Bisa. Itu Romawi, apa semua kekuatan-kekuatan orang-orang Yahudi punya prajurit semua itu is okay. Bahasa Inggrisnya itu seperti telan kue saja bagi Tuhan Yesus. Dia bisa habiskan mereka itu. Disinilah kita lihat dalamnya cinta kasih Tuhan dalam mengampuni. Saudara saya punya power kayak Tuhan Yesus, we will do that evil with evil. Kita juga akan hantam. Kalau kita punya kuasa, kita punya kekuatan, kita akan balas. Tuhan Yesus tidak balas jahat dengan jahat, karena itu dia punya ajaran. Bukan saja tidak balas jahat dengan jahat, bahkan dia berdoa untuk mereka agar mereka diampuni. Saudara, ini pengajaran yang luar biasa, dan ini teladan yang luar biasa. Tidak gunakan power untuk habisi orang-orang ini, tetapi berdoa agar supaya mereka diampuni. Dan kalau Tuhan Yesus berdoa supaya mereka diampuni, saudara, bukan saja mereka diampuni dan selesai saja begitu, tapi ada maksud di balik itu, saudara. Tuhan berkata kepada Bapa di surga, Bapa, ampuni mereka, jangan basmi mereka, kasih kesempatan kepada mereka supaya mereka bertobat. Itu maksudnya. When he said, Father, forgive them, that means please don't destroy them, because we can do that. Ask God, we can do that, we can destroy them, because these are so evil people, they have done bad to me, your son. Please don't destroy them. Forgive them, and please give them time so that they can repent, come to repentance, and they get salvation. Maksudnya supaya mereka dapat kesempatan, diampuni dan bertobat dan mendapat keselamatan. Itu, saudara. Itu pengajaran yang tidak ada di dalam satu pengajaran apapun, dalam satu religion apapun, kecuali di dalam pengajaran diberikan oleh Tuhan Yesus. Ini tidak gampang, saudara. Karena saudara, tadi kita lihat penderitaan demi penderitaan secara jiwa, secara roh, secara fisik begitu berat. Demi keselamatan begini banyak orang, saudara, dia bilang, Bapak jangan habiskan mereka, ampuni mereka. Saudara, apa yang Tuhan Yesus omong itu jadi nyata. Setelah peristiwa dia disalib itu, dikatakan di sana ada bahkan orang Romawi katakan, ya ini adalah dia, benar dia adalah anak Allah. Itu orang Romawi itu sampai buat statement demikian, itu prajurit itu.
Yesus, jikalau engkau kembali sebagai Raja, jangan lupa saya. Karena doa Tuhan Yesus, salah satu orang itu bertobat juga di samping dia diselamatkan. Itu yang namanya Injil, the good news. Itulah berita Injil yang disalib. Tuhan Yesus masih disalib, masih bikin Injil lagi, masih beritakan Injil. Dan menang. Yang akan kita bicara dalam poin kedua ini saudara, yang kita mau belajar dia. Kalau kita merayakan Paskah, kita mau merayakan pengertian Tuhan Yesus. Tujuan kita adalah karena perayaan Paskah dan mengingat penderitaan Tuhan ini begini. Kita melihat dalamnya kasih Allah, hati Tuhan Yesus, hati Tuhan kita, hati Juru Selamat kita, yang mengajar kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan yang berdoa untuk musuh kita. This is the point. Dia bukan saja omong dan ajar, tapi dia tunjuk. Saudara, sekarang saya mau aplikasikan ke kita, hidup kita. Kita nih buat salah kepada Tuhan, kita minta ampun. Bapak ampunilah dosaku, Bapak ampunilah kami. Coba lihat, semua kita berdoa minta ampun. Tapi apa kita rela mengampuni suami kita, istri kita, anak kita, kawan kita yang bersalah kepada kita? Coba renungkan baik-baik. Bahkan kita kadang-kadang kumpul sudah perlu nato orang tua bilang baru mulai bom. Sudah marah-marah, kumpul lama-lama kita kasih keluar. Bahkan anak sendiri tidak ngerti apa yang kita marah. Kita menimbulkan kebencian, iri hati, dendam itu kita kumpul. Dan kita tidak rela untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita mau diampuni, tapi kita tidak mau mengampuni. Saudara, ini pelajaran yang penting bagi kita. Karena semasa kita di dunia ini tidak akan kita lari dari itu, gerakan kejahatan dari orang-orang lain. Jangan jauh-jauh dari kita punya rumah tangga saja. Apakah suami, apakah istri, apakah anak-anak, apakah anak mantu, apakah kawan, apakah teman bisnis, anggota bisnis, atau perusahaan atau apa. Selama masih di dunia ini, kejahatan selalu datang dan kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Dan menurut saya, yang Tuhan Yesus omong ini dan Tuhan Yesus tunjukkan ini, inilah surga sebenarnya. Surga adalah di mana kita rela mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita rela berdoa supaya orang yang buat salah itu dia bisa bertobat. Kita buat supaya dia jangan bikin tambah dosa lagi. Dan kita juga jangan terjerumus ke situ. Itu yang saya melihat. Cara Tuhan Yesus mengajar, tetapi juga menyampaikan dan membuktikan pentingnya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi tujuannya supaya saja tidak ampun-ampun saja begitu, tapi agar orang itu bertobat. Dan saudara, kalau kita lihat sejarah selanjutnya, dalam Kisah Para Rasul, saudara baca baik-baik tatkala murid-murid mulai jalankan pelayanan, banyak imam-imam bertobat. Ini yang kadang-kadang orang tidak bilang begitu. Orang pikir orang imam itu mereka tidak. Ada banyak yang bertobat juga. Ada banyak orang-orang yang pada saat itu datang kepada Tuhan sehingga terjadilah gereja. Sudah lihat di Kisah Para Rasul itu. Itu bukti dari doa Tuhan Yesus. That is the proof of the prayer of Jesus, so that many people come to faith. And you see the priests and the Jews came to faith, and that's why the New Testament church was established because of Jesus Christ. Ini karena doa Tuhan Yesus, maka gereja bertumbuh sampai kita saat ini. Dan saudara dan saya boleh belajar karena doa itu menolong kita juga. Karena tatkala Tuhan Yesus bilang ampunilah mereka, bukan saja orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi waktu itu, tapi bagi saudara dan saya juga.
kita terhitung di dalam itu supaya kita dapat kesempatan dan kita boleh bertobat dan kita boleh mendapat keselamatan. Itu tujuan Tuhan Yesus. Dan sekaligus kita belajar untuk bagaimana sebagai pengikut Tuhan Yesus kita belajar sabar dan belajar mengampuni. Saudara, tidak gampang saudara untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita mau diampuni tapi kita tidak mau diampuni. Saya berharap dengan poin pertama ini saudara dan saya tertolong di Paskah ini dan kita masuk perayaan Paskah dengan kekuatan spiritual yang diajar dan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian poin yang kedua, setelah poin kedua ini sudah terakhir cari sebentar sepulang. Poin yang kedua ini Tuhan Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada dengan aku di Taman Firdaus. Kita kembali ke kitab ayat 43. Lukas pasal 23 tadi. Kata Yesus kepadanya setelah dalam konteksnya itu dia bilang, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini statement pertobatan orang yang harusnya dibinasakan. Karena hati Tuhan Yesus dia bertobat. You see in verse 42 and 43, because of Jesus' prayer, this guy came to faith, and so Jesus answered to him that today you will be with me in paradise. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini rentetan dari sini ini karena pertama doa Tuhan Yesus itu, sehingga orang ini tertolong dan Roh Kudus bekerja dalam hatinya dan firman Tuhan bekerja dan dia bertobat. Dalam bahasa teks asli saudara, saya baca di dalam statement dari Tuhan Yesus bilang begini, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, amin. Bahasa Indonesia dia bilang sesungguhnya. Bahasa asli dia bilang amin. Amin itu artinya kalau saudara buka di katekismus itu dia bilang pasti. Tidak ada ganggu gugat. Pasti, jelas, tepat, benar. Engkau yakin hari ini. Dalam bahasa asli dia tulisan agak lain lagi dari bahasa Indonesia. Dia bilang begini, amin. Hari ini bersama dengan aku engkau kita ke Firdaus. Itu bahasa aslinya begitu. Kalau bahasa Indonesia dia bilang hari ini engkau dengan aku. Kalau bahasa asli dia bilang aku dan engkau. Engkau itu menjadi di belakang, Tuhan Yesus di depan. Jadi orang yang mengerti bahasa Yunani dia mengerti dengan baik bahwa ini suatu statement yang pasti, yang menghiburkan, jaminan yang tidak diganggu-gugat lagi. Dan orang ini saya yakin meskipun dia sudah berat, tapi saya yakin spirit dan jiwanya itu melompat-lompat kegirangan akibat statement dari Tuhan Yesus ini. Secara fisik berat, tapi secara jiwa, secara roh sangat-sangat mengangkat dia. Karena Tuhan Yesus punya kata, amin, bersama dengan aku, engkau kita ke Firdaus hari ini. Kata hari ini artinya bukan minggu depan. Amin pasti hari ini, bukan minggu depan. Nah itu kita dua mati hari ini, kita dua sama-sama ke Firdaus. Wah ini luar biasa saudara. Jadi memang berat disalib saudara. Tetapi kata-kata Tuhan Yesus begitu mengangkat orang ini, begitu menghibur dia. Jadi bukan berarti mati dan dia masih muter-muter di kubur situ seperti kita punya kepercayaan. Ya jangan ke kubur, roh-roh ada putar-putar di situ. Itu yang sering diajar di kita punya keluarga, di komunitas kita, sehingga kalau orang lewat kuburan kepalanya jadi besar, betisnya juga berat karena takut ada roh di situ. Tapi baca di Alkitab, orang yang mati itu dia tidak terputar-terputar di itu apa itu
dikubur toh, tubuhnya dikubur, kan mati yang kubur. Tidak mungkin tubuhnya naik karena Tuhan Yesus bilang itu hari ini ya orang dikubur, tapi hari ini tubuhnya dikubur, rohnya itu, jiwanya itu sana. Jadi haruslah kita buang itu semua pemikiran-pemikiran kalau orang mati dia punya roh masih lihat lari sini lari sana. Tidak ada begitu. Kita ngomong itu Yesus ngomong ini. Tapi karena di rumah omong ada setan, ya anak-anak itu takut setan di situ. Saudara percaya kan? Tidak, bukan saja itu. Ada kecelakaan di muka situ, darah orang itu berceceran di situ. Dia bilang, itu sudah ada taruh lemas, nanti tambah parah lagi nanti. Rohnya nanti naik, kamu jangan ke situ itu. Makanya kita kenapa? Bukan saya takut setan di kubur situ. Orang yang mati kita takut, padahal Allah sudah entah orang mati. Kenapa? Karena konsep-konsep tidak alkitabiah. Makanya saudara, arti dari Tuhan Yesus katakan dalam kata kedua, pada hari ini, today you will be with me. Today with me, you going to paradise. That means you are not going around, or your spirit's going around. You are going with me spiritually, with your soul with me. We both going to paradise. Saudara, itu menunjukkan kepada kita, Tuhan Allah bilang lewat Rasul Paulus bahwa mati itu untung. Kenapa untungnya hari ini juga? Mati bukan satu yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Ya kita sedih kalau mati, tapi di sini kematian itu menghibur orang ini. Harus menghibur saudara dan saya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus is the only way to make that way and life for better life. Maka dia mati yang kita merayakan itu tujuannya untuk kebaikan saudara dan saya. Saya harap saudara belajar banyak hari ini dari Tuhan Yesus. Yang kita renungkan ini, ulang kita belajar bagaimana cara Tuhan punya hati mengampuni saudara dan saya. Tapi juga kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita yang tiap hari pasti akan datang. Tapi juga kita belajar tentang bagaimana kita menghadapi kematian. Karena pengajaran kata Tuhan Yesus yang kedua itu memberikan kita bukti bahwa yang percaya pada Tuhan Yesus mati hari ini langsung ke sana. Hari ini juga, tidak minggu depan, tidak keliaran, tapi langsung ke sana di rumah Bapa. Amin.